Viralnya pemberitaan tentang 70 juta rupiah honor pemakaman COVID Bupati Jember membuat Bupati mengambil sikap. Usai sidang paripurna bersama DPRD Jember, Bupati Hendy Siswanto meminta maaf kepada anggota DPRD dan masyarakat terkait kejadian tersebut. Ia juga menegaskan bahwa honor itu sudah dikembalikan ke kas daerah. Menurut Bupati Jember, permintaan maaf ini harus dilakukan agar tidak ada salah paham antara Pemkab dan DPRD. Selain itu, Bupati Hendy mengaku akan mengevaluasi seluruh SK dan akan memberhentikan pejabat OPD yang usulannya menjerumuskan. Istilahnya etis kerja kita dalam lingkungan kondisi saat ini, sense of crisis seperti itu, dan itu harus kita evaluasi semuanya. Untuk itu kami menyampaikan tadi kami permohonan maaf. Bupati, apakah nantinya akan ada teguran kepada kepala-kepala OPD yang mungkin usulan-usulannya itu tidak sesuai dengan... Bukan kami teguran, kami mungkin saya ganti. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Senin pagi, giat serbuan vaksinasi oleh Lanut Abdul Rahman Saleh dan Pemkab Jember digelar di halaman Bandara Noto Hadinegoro, Jember. Vaksinasi ditargetkan lebih dari 1.000 vaksin yang akan diberikan oleh warga Jember dengan sasaran pelajar dan warga umum di sekitar bandara. Namun ada yang unik dalam giat serbuan vaksinasi ini. Warga yang hadir mengikuti vaksin diberi kesempatan melihat atraksi Flypass seperti pesawat Hercules dan atraksi pesawat Super Tucano. Selain membantu pemerintah dalam mewujudkan herd immunity, atraksi Flypass ini juga sebagai hiburan kepada masyarakat agar bersemangat mengikuti vaksinasi untuk melawan COVID-19. Jadi hari ini kegiatan kami adalah kegiatan kunjungan dari Bapak dan Lanut Abdul Rahman Saleh, Bapak Zulfahmi, Bapak Jenderal Zulfahmi, kaitan dengan support bantuan dari dan Lanut Abdul Rahman Saleh untuk serbuan vaksin 1.500 vaksin untuk masyarakat Jember. Dan ini merupakan hari yang berbahagia buat kami karena kami memerlukan vaksin itu. Yang kedua, ditampilkan juga pesawat-pesawat dengan Flypass tadi di Jember untuk hiburan masyarakat Jember. Ini bukan sekedar hiburan, tapi ini motivasi semangat buat kami semua untuk masyarakat Jember. Kalau memang ingin menjadi TNI AU juga bisa, dan juga di kondisi COVID seperti ini menaikkan imun juga, bahwa dengan bahagia melihat pesawat besar, pesawat tempur kita untuk Flypass di atas Kabupaten Jember ini merupakan hari yang berbahagia buat kami. Yang ketiga dan UMKM. Dengan adanya kegiatan ini ada vaksin, ada Flypass. Ini UMKM ada yang jualan rame di Jember, dan ini merupakan satu kebahagiaan, dan kami berharap kegiatan seperti ini terus disupport oleh TNI AU. Kerjasama ini, sinergi ini terus menerus untuk Jember. Tentunya kami terima kasih atas perhatian dan support dari Bapak Jenderal Zulfahmi sebagai dan Lanut Abdul Rahman Saleh. Sampaikan bahwa kita tentunya menarik minat masyarakat, khususnya pelajar Jember, untuk lebih mengenal TNI Angkatan Udara, untuk nanti bisa bergabung mengabdikan dirinya untuk negara melewati TNI Angkatan Udara. Kita membantu Pemkab Jember meningkatkan jumlah personil yang divaksinasi sehingga nanti herd immunity cepat tercapai, ekonomi bisa berjalan lagi, dan masyarakat Jember juga bisa cepat terlepas dari pandemi ini. Dari data Pemkab Jember, serbuan vaksinasi di Bandara Noto Hadinegoro ini berjumlah 1.500 orang dengan sasaran pelajar serta warga umum. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Pemkab Jember dan DPRD Jember melakukan sidang paripurna secara terbatas dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jember tahun 2021 hingga 2026. Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, proses ini adalah hasil kerja keras Pemkab dan juga DPRD, meskipun ia mengaku ada keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut dipicu oleh sejumlah masalah peninggalan pemerintahan sebelumnya seperti persoalan SOTK dan terlambatnya pembahasan APBD, sehingga menjadi beban bagi pemerintahan Bupati Hendy. Namun pihaknya terus melakukan percepatan bersama DPRD agar RPJMD bisa segera rampung.
Itu saya ditawar lagi bahwa RPJMD mulai harusnya teknokratik dulu yang kerja kan, yang kerja. Kami double kerjakan bersama-sama karena waktunya terlambat di awal. Apa duluan RPJMD atau APBD dulu yang dikerjakan? Kami tidak punya APBD. Ya kan Pak, harusnya kerjaan RPJMD kan ini kerja APBD karena APBD tidak punya 2021. Pak, setelah ini kan pembahasan Pak ya, kira-kira ada percepatan. Wajib dong, makanya ini kami minta tolong teman-teman semua bersinergi, tapi tidak boleh melanggar aturan. Diharapkan RPJMD yang memprioritaskan penanganan COVID dan sektor pertanian itu bisa segera direalisasikan demi masyarakat Jember. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Teguran dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini beberapa waktu yang lalu terkait lambatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Jember langsung direspon cepat oleh Pemkab Jember. Pada Senin siang, rapat kerja terbatas yang diikuti oleh PLT Kadinsos Jember Widi Prasetyo dengan sejumlah perwakilan bank dan kantor pos Jember digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha. Widi menyebutkan, Pemkab Jember langsung bergerak cepat agar ribuan warga yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat ini bisa dicairkan, baik bantuan PKH, BPNT, dan BST. Pemkab menargetkan dalam 2 hari ke depan, 30 dan 31 Agustus seluruhnya bisa diterima oleh masyarakat yang berhak. Untuk mempercepat pencairan dan mengawal dana ini agar bisa segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, Pemkab juga berharap Puspika Kecamatan untuk memfasilitasi pencairan tersebut khususnya di wilayah pinggiran. Rapat hari ini rapat kerja, bukan rapat koordinasi tapi rapat kerja, tindak lanjut daripada hasil evaluasi Bu Menteri Sosial terhadap masalah bansos di Kabupaten Jember pada hari Sabtu kemarin. Hari ini ada tindak lanjutnya karena di Jember masih ditemukan ribuan KPM penerima bansos, baik itu PKH, BPNT maupun BST, itu yang belum terdistribusi atau belum cair, ya. Nah, hari ini adalah tindak lanjut itu. Yang pertama, sesuai dengan perintah Bapak Bupati kepada kami agar ada progres perkembangan penyelesaian kasus permasalahan hasil evaluasi. Pertama, hari ini kami sudah perintahkan kepada 2 bank penyalur, baik itu Bank Mandiri dan Bank BNI 46 dan kantor pos sebagai penyalur BST-nya. Hari ini harus ada perkembangan, progres. Alhamdulillah hari ini yang akan dilayani hari ini yaitu ada di 3 kecamatan kota dan 5 atau 7 di kecamatan luar kota, yaitu ada Ajung, ada Jelbuk, ada Arjasa, ada Sukorambi dan Rambi Puji. Itu Pakusari yang akan diselesaikan hari ini. Dan saya minta kepada pimpinan bank, penyalur dan atau kantor pos, progres akan saya laporkan kepada Bapak Bupati per 4 jam sekali, dan target dari semua permasalahan bansos di Jember, PKH, BPNT dan BST, kami targetkan kepada bank penyalur hanya 2 hari sampai besok hari Selasa terakhir tuntas. Ribuan itu tuntas Pak ya? Harus. Hari pertama Senin 30 Agustus 2021, sejumlah kecamatan diprioritaskan sudah tuntas seperti 3 kecamatan kota, yakni Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates, serta 7 kecamatan luar kota seperti Ajung, Jelbuk, Arjasa, Sukorambi, Rambi Puji, dan Pakusari. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Penyerahan bantuan berupa sepasang kambing jantan dan betina diserahkan langsung tersebut kepada 2 warga eks-pasien ODGJ Pasung atas nama Haris Susanto dan Ismail, warga desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember.
Ahrul Fattah selaku Kepala Desa Karangsono mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kementerian Sosial lewat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental yang didampingi oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi warganya yang menerima. Penyaluran bantuan dari Kemensos melalui Dinas Dinsos pasien ODGJ Ekspasung berupa sepasang kambing. Dua orang warga yang menerima. Dan atas nama? Atas nama Bapak Haris dan juga Bapak Ismail. Terus harapannya apa? Harapannya agar supaya kambing tersebut bisa beranak pinang, tidak sampai dijual. Setelah dari Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, petugas langsung menuju ke Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, menyerahkan bantuan berupa alat kompresor tambal ban kepada Syaiful Rizal, ex-pasien ODGJ. Memberikan bantuan usaha ekonomi produktif melalui Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Pati dan Dinas Sosial Kabupaten Jember memberikan 25 paket bantuan untuk 25 ekspasung, di mana yang 23 orang atau pasien mendapatkan sepasang kambing untuk berternak, dan 2 klien kita mendapat bantuan alat tambal ban 1 set. Harapan beliau, ternak dan alat tambal ban ini bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan pribadinya sehingga bisa hidup dan bermasyarakat secara mandiri. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Lengkap. Yang terhormat pimpinan partai politik, organisasi massa, mahasiswa. Usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021 hingga 2026 masih sesuai dengan janji kampanye. Menurut Hendy, pertambangan yang tertuang dalam RPJMD bukanlah eksploitasi tambang galian strategis dan vital seperti mineral logam, melainkan hanya aktivitas pertambangan galian C, yaitu material bangunan seperti pasir, batu, kapur, dan lain-lain. Namun Bupati Hendy juga ingin membatasi eksploitasi tambang galian C apabila berpotensi merusak lingkungan di Kabupaten Jember. Begini, pertambangan itu kalau di dalam RPJMD total disebut, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita sepakati seperti janji kampanye kami ya. Pertambangan di silo, enggak, kami kan enggak gambarkan pertambangan. Yang dimaksud pertambangan itu gali tanah, itu tambang, gali tanah loh, itu tambang. Sama untuk gali rumah, gali pondasi itu tambang istilahnya. Jadi kita ada hal-hal tertentu yang penambangan tadi itu kaitan dalam pembangunan jalan ya. Bangun jalan itu perlu material tanah, itu ditambang namanya. Seperti diberitakan sebelumnya, RPJMD Jember sudah disesuaikan dengan janji Bupati Hendy yang akan memprioritaskan sektor pertanian karena selama ini menjadi mata pencarian mayoritas masyarakat Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Jangan sampai kita kalah dengan kabupaten-kabupaten. Kesenian tak butaan asal Desa Kamal, Kecamatan Arjasa sedang diajukan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Kabupaten Jember. Sebagai langkah awal, Dinas Pariwisata dan Kabupaten menggelar forum grup diskusi bersama anggota DPRD, akademisi, pegiat seni dan seniman untuk merumuskan bersama seni tari tak butaan sebagai warisan budaya tak berbenda. Tujuannya supaya ini adalah warisan budaya kita dan itu lestari, ada keunikan khusus yang memang orang lain tidak punya, dan ini harus kita catatkan supaya tidak hilang, bisa menjadi bahan pembelajaran bagi generasi yang akan datang juga, karena ada warisan-warisan atau istilahnya warisan-warisan sikap, perilaku, dan juga tatanan kehidupan yang diwariskan dari tak butaan ini. Banyak filosofi yang terkandung di dalam tarian ritus tak butaan ini, baik sebagai ritus maupun sebagai tarian pertunjukan, gitu bisa. Menurut Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, untuk mencapai pengusulan tak butaan sebagai warisan budaya tak benda, perlu segera melakukan identifikasi, mulai dari bentuk, fungsi, makna, dan sejarah dari kesenian tak butaan ini.
Di antara lain kita perlu segera melakukan identifikasi terkait bentuk, fungsi, makna dari tari-tarian tabutaan ini. Nah ini tentu perlu proses yang serius untuk bisa menggali terutama sejarah dan budayanya. Dalam sejarah, kesenian tabutaan merupakan kesenian asal desa Arjasa, Kecamatan Arjasa yang menampilkan dua sosok boneka laki-laki dan perempuan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat melakukan peninjauan kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka dan vaksinasi, Hovifah menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan vaksinasi serentak untuk ketiga kalinya se-Jawa Timur. Selain itu juga ada video conference dengan sekolah se-Jawa Timur untuk melakukan evaluasi vaksinasi serentak. Sebab menurut Hovifah saat ini pertemuan tatap muka secara terbatas sudah dilakukan di sekolah se-Jawa Timur. Sehingga program vaksinasi harus dipercepat khususnya untuk remaja usia 12 hingga 17 tahun. Khusus siswa SMK kelas 12, Hovifah mewajibkan seluruhnya untuk vaksin sebab mereka harus mendapatkan pelajaran praktek. Ujian praktek tersebut akan menjadi bekal pengetahuan dunia kerja sehingga mereka nantinya akan lebih siap untuk bekerja ataupun membuat usaha sendiri. Pembelajaran tatap muka terbatas bertahap sesuai Inmendagri 35, lalu direvisi yang baru ini Inmendagri 38, boleh dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas bagi yang sudah level 3, 2, dan 1. Alhamdulillah di Jawa Timur ini yang level 3 dan 2 ada 29 kabupaten kota. Di Jawa Timur ini terhitung 2 hari yang lalu juga sudah tidak ada zona merah. Artinya proses pembelajaran tatap muka terbatas bertahap atau hybrid learning karena ada yang tatap muka, ada yang masih harus virtual. Ini tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan protokol kesehatan yang ketat, dan dengan pengawasan oleh tim Satgas di masing-masing sekolah. Maka terima kasih di SMKN 5 ini Satgasnya menurut saya keren. Namun demikian, Gubernur Hovifah menghimbau kepada masyarakat termasuk siswa dan sekolah untuk tetap mematuhi prokes agar pandemi bisa segera berakhir. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Jember, Dr. Wiwi Supartiwi, yang menyampaikan bahwa vaksin Moderna nantinya akan diberikan kepada masyarakat umum dan saat ini masih dalam langkah sosialisasi. Vaksinasi Moderna ini rencananya akan diberikan kepada masyarakat umum, direncanakan dalam waktu dekat akan segera diberikan menunggu seluruh proses vaksinasi booster kepada para tenaga kesehatan. Setelah tuntas, nanti akan segera dilanjutkan kepada masyarakat umum. Untuk di Jember, vaksinasi Moderna akan dilayani di 12 rumah sakit di wilayah Kabupaten Jember. Dan untuk kualifikasinya, warga yang bisa mendapatkan vaksin ini harus di rentan usia 18 tahun hingga 66 tahun, serta dalam kondisi tubuh yang sehat. Wiwi berharap seluruh masyarakat nantinya mau untuk divaksin Moderna karena efektif membangun imun dan kekebalan tubuh dan bisa menangkal virus COVID-19 varian baru. Masyarakat umum sudah mulai disosialisasikan dulu. Nanti pelaksanaannya rencananya akan dilaksanakan di rumah sakit. Diawali dengan 12 rumah sakit yang menjadi pasien ke 13 rumah sakit ya yang menjadi pasien untuk pemberi vaksinasi. Sehingga sebelum dilakukan vaksinasi mereka akan diberikan manfaat dari Moderna sendiri, efek sampingnya atau kipinya, sehingga mereka kalau merasakan dampak dari efek samping Moderna itu mereka sudah tidak kaget, karena mereka tahu bahwa setiap vaksin itu pasti ada efek sampingnya, ada yang ringan, ada yang sedang, setiap individu pasti berbeda. Karena ini barang baru, maka harus diberikan informasi. Apa target sendiri untuk mencapai? Target kita 9.492 dari masyarakat umum yang telah diberikan saat ini oleh Dinas Kesehatan Provinsi harus bisa kita selesaikan. Untuk yang sama sekali belum pernah divaksin dan usianya 18 tahun ke atas, itu yang untuk Moderna, untuk masyarakat umum ya. Jadi tidak boleh, kalau untuk booster masih hanya diperuntukkan untuk nakes. Khusus untuk Moderna sendiri lebih apa sih dok dari sisi
Dari informasi efikasinya lebih bagus daripada Indorati 90%. Dan mereka bisa mencegah dari varian virus yang baru. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sepanjang 500 meter, Jalan Dusun Rejosari, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas ini diperbaiki dengan menggunakan dana desa sekitar 200 juta rupiah. Perbaikan tersebut tentu sangat disambut baik oleh warga karena sudah puluhan tahun hanya berupa jalan tanah sehingga berlumpur saat musim hujan. Kira-kira Pak, jalan ini yang dibangun berapa kilo ini Pak? 1,5 lah. Iya. Yang diaspal ini Pak, rencananya berapa kilo? 1,5. Sudah sejak kapan Pak jalan ini rusak Pak? Lama sudah. Berapa tahun kira-kira Pak? 50-an lah. 50 tahun Pak? Ya. Terus dengan dibangunnya jalan ini Pak, menurut Bapak bagaimana? Senang atau bagaimana Pak? Ya senang Pak. Masalahnya ini kalau hujan, dia tidak bisa lewat sini. Banyak lumpur kan. Menurut Kepala Desa Tembok Rejo Suyitno, pembangunan infrastruktur jalan juga akan dilakukan di sejumlah titik demi menunjang perputaran ekonomi masyarakat. Karena dari anggaran BD. Menghabiskan dana berapa itu Pak kira-kira? Kurang lebih 200. Selain Dusun Rejosari Pak, jalan desa mana Pak yang rencananya akan dibangun ini Pak? Kalau rencana yang akan dibangun itu kalau di Tembok Rejo ada 4 titik bantuan dari provinsi yang lewat anggota dewan sudah disurvei, tinggal pelaksanaannya saja. Terus yang kedua adalah dari bantuan dari PU yang segera akan dilaksanakan antara Banjarjo sama Purwasri. Terus yang kemarin sudah dilaksanakan ini antara Jemberjo sama Gunung Sari masih berani kurang lebih 300 meter. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dengan mengendarai motor gede, Bupati Jember Hendy Siswanto mengunjungi beberapa posyandu yang ada di Desa Bagorejo. Untuk memastikan bahwa peran kader posyandu sudah maksimal dalam membantu pemerintah menangani angka stunting, angka kematian ibu dan anak, dan peran kesehatan lainnya. Selanjutnya, Bupati mengunjungi beberapa rumah RT dan RW yang meninggal akibat COVID-19 untuk diberikan bantuan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta rupiah. Ada 13 RT atau RW yang meninggal akibat COVID-19. Tahun ini, Pemkab Jember bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin seluruh RT dan RW yang ada di Kabupaten Jember. Terakhir, Bupati Jember mengunjungi beberapa warung kopi dan jajanan warga untuk memberikan semangat gotong royong ekonomi kerakyatan di tengah PPKM. Bupati bahkan sempat memborong dagangan PKL yang kebetulan ada di lokasi tersebut. Ke depan, Bupati akan memberikan bantuan guna menstimulus perputaran ekonomi masyarakat di tengah PPKM. Kami juga sempat ke warung-warung kuliner kita, ya PKL ya, warung-warung di desa-desa. Ternyata warungnya keren, warung kopi, ada warung tempat pisang goreng, makanan enak sekali dan inilah bagian kekuatan. Di kondisi COVID ini, warung-warung ini masih bisa eksis meskipun pendapatannya turun. Namun demikian, masyarakat juga ikut bersama-sama membeli, membuat sendiri, dibeli sendiri, dinikmati sendiri, dirasakan sendiri. Tentunya ini adalah satu sistem ekonomi kita yang merakyat dan akan membuat Jember lebih kokoh lagi. Dan sedang mengorganisir warga lewat desa-desa, lewat camat. Jadi skupnya mulai kita perlebar lagi. Desa Layak Anak. Memang dari sebelumnya tidak nampak Desa Layak Anak. Dari mulai beberapa bulan ini kami sudah mulai rintis itu. Dan alhamdulillah kemarin kita ada dapat penghargaan ya. Padahal masih belum seberapa luas dan ini kami akan lebih masifkan lagi. Sementara itu di Desa Bagorejo, potensi yang perlu diperhatikan yakni mengenai buah salak khas Bagorejo yang kondisinya memprihatinkan. Warga pedesaan membutuhkan bantuan pemasaran dan alat pengolah buah salak agar bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis. Selama ini, buah salak di Desa Bagorejo hanya dijual secara konvensional. Salak memang luar biasa untuk Desa Bagorejo melimpah. Akan tetapi kita kan repot di pemasarannya dan salak tersebut tidak bisa bertahan lama sehingga kalau terlalu lama busuk sehingga petani juga merugi ketika
terlalu lama tidaklah. Jadi pemasaran salak baku yang kita harapkan bisa lancar. Pak, sementara ini untuk salak sendiri diproduksi dibuat apa, Pak? Sementara jual tradisional, buah-buah biasa, cuman khas untuk lokal Bagurjo, beda dengan salak yang lain. Mungkin nanti ke depan mungkin mau dibuat keripik salak. Berharap begitu ketika kita punya modal atau bantuan tentang alat keripik salaknya. Dulu pernah dibuat jenang salak ya? Betul, dodol salak juga pernah, cuman nggak jalan. Berarti kendala pemasaran, Pak? Betul. Dari Gumukma, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Titik terang mengenai penyelenggaraan Liga 3 yang akan menjadi tempat bertanding klub kesayangan masyarakat Jember tentu sangat ditunggu-tunggu oleh Bupati Hendy Siswanto. Berbeda dengan Liga 1 dan Liga 2 yang digelar tanpa penonton, Bupati Hendy berharap status PPKM Kabupaten Jember dapat turun ke level 2, supaya pertandingan Liga 3 yang digelar di Jember dapat dihadiri oleh penonton. Liga 3 belum ada pengumuman, Liga 1-2 sudah, dan saya berharap ini kita turun di level 2, jadi penontonnya ada. Ya, ini Liga 1-2 boleh jalan tapi nggak usah penonton. Tanpa penonton ya Pak? Aku kan bola ini kenapa saya mau menangani bola, karena dengan bola ekonomi bergerak. Ya, itu aja kita bupati, wakil bupati tujuannya itu. Ya penggoleh coro, ekonomi ini melaku ya cocorone gitu ada Pak. Nggak ada lain-lain ya. Selain lebih seru dan meriah, nantinya kehadiran penonton ketika bergulirnya Liga 3 diharapkan bisa mempercepat perputaran ekonomi masyarakat Jember agar semakin sejahtera. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.